Halo guys, berjumpa lagi bersama gue di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini sambil jalan-jalan ya, kita bahas metaverse lagi nih. Eh, apa sih arti metaverse ya? Yang jadi tren di Google dan cara kerjanya gitu. Apa namanya? Konsep metaverse sendiri diperkenalkan oleh Neil Stephenson pada tahun 1992 dan makin populer sejak CEO Facebook Mark Zuckerberg membicarakannya, di mana kini Zuckerberg telah mengubah Facebook menjadi Meta. Metaverse adalah masa depan internet yang ada kaitannya dengan video game. Dikutip dari Wired, sampai batas tertentu berbicara tentang apa yang dimaksud dengan metaverse adalah seperti berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan internet pada tahun 1970-an. Pada masa tersebut, bentuk komunikasi baru sedang dalam proses dibangun, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa bentuknya. Jadi meskipun benar-benar jadi meskipun benar pada saat itu bahwa internet akan datang, namun tidak semua gagasan yang disebutkan tentang internet dapat diterima. Di sisi lain, ada juga banyak model pemasaran yang terbungkus dalam ide metaverse ini. Facebook khususnya berada di tempat yang sangat rentan setelah langkah Apple untuk membatasi pelacakan iklan bikin menghantam perusahaan. Untuk membantu Anda memahami betapa kabur dan kompleksnya istilah metaverse, ada cara berlatih yang bisa dicoba. Berikut ini penjelasannya ya. Nih caranya. Ganti secara ganti secara mental frasa metaverse dalam sebuah kalimat dengan cyberspace. 90% dari waktu artinya tidak akan berubah secara substansial. Itu karena istilah tersebut tidak benar-benar mengacu pada satu jenis teknologi tertentu, melainkan pergerasan luas dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi ya. Dan sangat mungkin bahwa istilah itu sendiri pada akhirnya akan menjadi sama kunonya ya, bahkan ketika teknologi spesifik yang pernah dijelaskan menjadi biasa. Secara garis besar, teknologi yang membentuk metaverse dapat mencakup virtual reality atau VR, ditandai dengan dunia virtual persisten yang berkelanjutan. Bahkan saat Anda tidak bermain game, serta augmented reality atau AR yang menggabungkan aspek dunia digital dan fisik. Namun, itu tidak mengharuskan ruang tersebut diakses secara eksklusif melalui VR atau AR. Dunia virtual seperti aspek Fortnite yang dapat diakses melalui PC, konsol, game, dan bahkan ponsel dapat bersifat metaversal. Ini juga diterjemahkan menjadi ekonomi digital di mana pengguna dapat membuat, membeli, dan menjual barang. Dan dalam versi metaverse yang lebih idealis, ini dapat dioperasikan memungkinkan Anda untuk membawa barang-barang virtual seperti pakaian, mobil dari satu platform ke platform lainnya. Di dunia nyata, Anda bisa membeli kemeja dari mall dan kemudian memakainya ke bioskop. Saat ini, sebagian besar platform memiliki identitas virtual, avatar, dan inventaris yang terikat hanya pada satu platform. Tetapi, metaverse memungkinkan Anda membuat persona yang dapat dibawa kemana-mana, semudah menyalin gambar profil dari satu jejaring sosial ke sosial lain tentunya. Sulit untuk mengurai apa artinya semua ini karena ketika mendengar deskripsi seperti di atas, respon yang dapat dipahami adalah, tunggu, bukanlah itu sudah ada? World of Warcraft misalnya adalah dunia virtual yang gigih di mana pemain dapat membeli dan menjual barang. Fortnite memiliki pengalaman virtual seperti konser dan pameran di mana Rick Senses dapat belajar tentang MLKZR. Anda dapat memasang headset Oculus dan berada di rumah virtual pribadi sendiri. Lalu apakah itu benar-benar yang dimaksud dengan metaverse? Menyebutkan Fortnite adalah metaverse akan sedikit mirip dengan mengatakan Google adalah internet. Bahkan jika Anda dapat secara teoritis menghabiskan banyak waktu di Fortnite. Bersosialisasi, membeli barang, belajar, dan bermain game tidak berarti bahwa itu mencakup seluruh ruang lingkup metaverse ya. Di sisi lain, ini sama akuratnya dengan mengatakan bahwa Google membangun sebagian dari internet dari pusat dan fisik hingga lapisan keamanannya.
Dan ini juga sama dengan menyebutkan pencipta Fortnite, Epic Games sedang membangun bagian dari Metaverse. Perusahaan teknologi raksasa Microsoft dan yang terbaru Facebook berubah menjadi Meta juga tengah melakukan beberapa dari pekerjaan ini untuk mencerminkan cara kerja Metaverse. Contoh lainnya yang dapat dilihat adalah tampilan hologram yang menyerupai seseorang, seperti ditampilkan dalam film Avenger. Hologram tampak melakukan kontak mata dengan temannya yang secara fisik ada di sana. Mereka berdua bisa mendengar konser dan mereka bisa melihat teks mengambang melayang di atas punggung. Jadi secara Metaverse ada beberapa blok bangunan baru seperti kemampuan untuk menampung ratusan orang dalam satu instance server. Idealnya, versi Metaverse yang akan datang akan dapat menangani ribuan bahkan jutaan orang sekaligus, atau alat pelacak gerak yang dapat membedakan di mana seseorang melihat atau di mana tangannya berada. Teknologi baru yang disebut Metaverse ini bisa jadi akan sangat menarik ya dan terasa futuristik tentunya. Nah, bagaimana nih buat kalian, sudah siap memiliki aset di Metaverse dan memiliki avatar sendiri? Oke, kita nantikan saja teknologi baru ini ya. Apapun itu wujudnya, apapun itu fungsinya, yang pasti manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan hal yang positif tentunya. Itu aja dari gua. Thank you for watching. See you next time.